terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Tari tortor 7 cawan atau tari tortor si pitu cawan. Iya teman, tortor si pitu cawan adalah salah satu jenis tari tortor yang berasal dari budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara. Tarian ini sedikit berbeda dengan tari tortor yang sering kita lihat. Tari tortor si pitu cawan ini biasanya dibawakan oleh para penari wanita dengan membawa beberapa cawan yang ditaruh di bagian badan sebagai ciri khas dan properti penarinya. Tarian ini tergolong tarian sakral teman, dan hanya ditampilkan di acara-acara tertentu saja. Selain kesakralannya, tarian ini memiliki gerakan yang sangat unik dan cukup sulit, sehingga tidak bisa dilakukan oleh sembarangan penari. Karena itulah tari tortor si pitu cawan ini tergolong sebagai tarian yang mempunyai nilai seni yang tinggi. Lebih lanjut teman, menurut legenda masyarakat Batak, tari tortor si pitu cawan ini merupakan tarian yang diturunkan oleh 7 bidadari dari Kayangan saat mereka berada di sebuah kolam jernih di lereng Gunung Pusuk Buhit. Dalam budaya masyarakat Batak nih ya, tarian ini tergolong tarian yang bersifat sakral, sehingga sejak dulu tarian ini hanya ditampilkan pada acara-acara tertentu seperti pengukuhan raja dan acara sakral lainnya. Hingga kini, aturan tersebut masih ditaati oleh masyarakat Batak, sehingga sangat jarang bagi kita untuk bisa melihat pertunjukan tari tortor si pitu cawan ini sewaktu-waktu. Nah teman, tari tortor si pitu cawan ini difungsikan sebagai media pembersih diri maupun tempat tarian itu ditampilkan. Hal ini dikarenakan cawan yang berisi air perasan jeruk purut yang dibawa penari diyakini dapat membersihkan serta menjauhkan dari hal-hal buruk dan jahat. Oleh karena itu juga teman, tarian ini dianggap sakral dan suci, sehingga tidak bisa ditampilkan sembarangan. Tari tortor si pitu cawan ini biasanya hanya ditampilkan pada acara-acara tertentu saja, seperti pengukuhan raja, ritual adat, dan berbagai acara suci lainnya. Tari tortor si pitu cawan ini tentu memiliki makna serta arti khusus di dalamnya, terutama pada segi gerak dan properti yang digunakan untuk menari. Menurut budaya masyarakat Batak, setiap cawan yang digunakan para penari mewakili prinsip hidup masyarakat Batak. Begitu juga setiap gerakan dalam tarian ini juga memiliki nilai-nilai serta filosofi tersendiri yang mewakili budaya masyarakat di sana. Dalam pertunjukan tari tortor si pitu cawan ini biasanya ditampilkan oleh para penari wanita. Untuk jumlah penari biasanya terdiri dari 5-7 penari. Ya, dengan menggunakan busana khas Batak dan membawa cawan sebagai properti penarinya. Cawan sendiri merupakan sejenis wadah seperti mangkuk yang nantinya diletakkan di bagian tubuh para penari saat menari. Nah teman, gerakan dalam tari tortor si pitu cawan ini sangat unik dan setiap gerakannya tentu memiliki makna tersendiri di dalamnya. Selain itu, tarian ini juga mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Ya, karena saat menari, penari juga membawa cawan berisi air perasan jeruk purut yang diletakkan di atas kepala mereka. Salah satu yang menarik adalah ketika mereka juga meletakkan beberapa cawan di bagian pundak, lengan, dan bagian atas telapak tangan mereka. Sehingga saat menari, mereka juga harus mempertahankan keseimbangan agar cawan tersebut tidak jatuh.
dari sebuah mimpi seorang Raja Batak keturunan guru Datia Bulan di kawasan desa Cianjur Mula-Mula, Puncak Pusubuhit, Kabupaten Samosir. Dalam mimpinya, sang raja bermimpi bahwa kawasan pegunungan Pusubuhit tempat keturunan pertama si Raja Batak akan runtuh. Akibat mimpi tersebut, sang raja pun terus-menerus gelisah. Kemudian sang raja memerintahkan panglimanya atau Panglima Ulu Balang agar memanggil seorang ahli nuzum yang bergelar Guru Panggatiha untuk menanyakan arti mimpinya. Namun sang Guru Panggatiha mengaku tidak tahu arti mimpi sang raja. Akan tetapi, Guru Panggatiha meminta supaya raja menggelar sebuah acara ritual yang dinamakan acara membuka Debatani Parmanukon atau membuka tabir mimpi. Oleh Guru Panggatiha agar acara membuka tabir mimpi ini dilaksanakan sebelum bulan purnama tiba atau dalam bahasa Batak disebut bulan Samisara. Namun teman, untuk membuka tabir mimpi itu jelas-jelas tidak dapat terpenuhi. Akan tetapi, untuk menangkis hal-hal buruk yang akan terjadi di daerah kekuasaannya, Guru Panggatiha menghimbau agar sang raja memanggil seorang sibaso atau dukun perempuan, di mana dukun perempuan yang diyakini masih gadis itu bergelar Sibaso Bolon Panurirang Panggaritari. Selanjutnya teman, oleh dukun perempuan tersebut bersama 6 gadis lainnya datang memenuhi panggilan raja untuk membersihkan daerahnya dari mara bahaya. Ketujuh gadis tersebut kemudian menari sambil menjinjing sebuah mangkuk atau cawan di kepala masing-masing dengan diiringi alunan musik gondang Batak. Dengan tarian berbau mistis, ketujuh gadis itu pun menari-nari sambil menyiramkan air dalam cawan ke seluruh arah penjuru desa. Hal ini dimaksudkan untuk mengusir roh-roh jahat yang akan masuk ke wilayah kekuasaan raja. Nah teman, itu tadi adalah sejarah dan makna tari tortor si Pitu Cawan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.